Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim, mukmin, kita sangat yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa, raja yang sebenarnya yang telah mengatur, menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Beruntunglah orang yang memahami makna ini, sehingga dia hanya bergantung kepada satu-satunya pencipta Allah. Allah lah yang telah menciptakan makanan kita, minuman kita, pakaian, udara, air, apa saja, sehingga roda kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan dan berputar. Dan Allah memerintahkan kita menikmati dan berterima kasih atau bersyukur kepadanya. Dan Allah menyimpulkan kalimat syukur yang merupakan sebab utama nikmat itu selalu bertahan dan bertambah, yang mudah semuanya orang ucapkan, yaitu Alhamdulillah. Maka selalu lisan kita mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji dan puja kepada Allah atas setiap keadaan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih langsung oleh Allah menjadi pemimpin anak Adam, penutup para nabi dan rasul, tidak lagi utusan setelahnya. Orang yang telah berkorban 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah dan juga 10 tahun fase Madinah untuk memperjuangkan agama ini. Dengan suka dukanya Allah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, karena memang dia telah sukses dipandu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses menjadi suami, menjadi ayah, menjadi guru, menjadi murid karena pernah belajar dari Jibril alaihissalam, dan juga menjadi pakar dalam setiap lini kehidupan manusia, baik itu ekonomi, politik dan yang lainnya. Dan tentu kalau kita menjadikannya sebagai suri tauladan, buah tidak akan jauh dari pohonnya. Serta juga mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Sang Pencipta Allah dan pendekatan diri kepadanya. Dan dibalas satu kali salam hormat dengan 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah luas sekali. Maka sebagai orang yang beriman setelah memuji dan memuja Allah, Alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama tentu saya akan menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih kepada Allah. Maka saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh jajaran pihak manajemen Sementonasa yang telah meluangkan masjid ini, waktu dan apapun yang dipersiapkan untuk acara kita. Begitu juga dengan semua tim SKHB Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai tambahan amal di hari kiamat nanti, dan seluruh jemaah muslimin dan muslimat yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Di dalam majelis ini teman-teman sekalian, tidak ada orang yang lebih pintar satu dari yang lainnya. Saya duduk di meja ini bukan karena saya lebih pintar, tetapi memang kita sedang menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah, agama ini semuanya nasihat. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim, setiap mereka ketemu, mereka selalu mengatakan, ta'al nu'minu sa'ah, ayo kita menambah iman kita walaupun sesaat. Kadang-kadang sebelum berpisah mereka hanya saling membacakan surah Al-Asr, 3 ayat yang sangat pendek, untuk memperingatkan apa saja yang bisa menambah keimanan. Maka tujuan kita itu tentunya tidak ada tujuan yang lain.
Tidak ada yang merendahkan satu sama yang lain. Kita semua hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun pihak manajemen atau Mentonasa yang mengadakan acara, tapi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Ini adalah rumah dari rumah-rumah Allah dan kita hadir untuk menuntut ilmu yang Allah sudah turunkan dari langit sana. Tema kita pada pagi ini teman-teman sekalian adalah penyebab rusaknya amal. Dan ini saya terinspirasi dengan buku yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau menulis buku menurut saya kecil tapi sangat padat. Dan memang ada poin-poin yang sangat berharga, bermakna di dalam buku yang ditulis oleh beliau. Setelah saya coba membaca beberapa poin di sini, dan insya Allah kita coba akan bedah buku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan menyelesaikan, karena yang dibahas oleh beliau cukup banyak tentang pembatal-pembatal amal. Tetapi sebelum kita jauh membahas masalah itu, saya akan beranjak daripada statement Umar radhiyallahu anhu. Tidak disebutkan dalam buku ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kalau seandainya di hari kiamat nanti dipanggillah semua orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam per individunya masuk ke dalam surga kecuali satu orang, maka aku khawatir akulah satu orang itu. Dalam posisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai sahabat Nabi, mertua Nabi, dapat langsung jaminan wahyu melalui lisan yang mulia Nabi Muhammad SAW, Umar di surga. Dia merasa bahwasanya khawatir jangan sampai di hari kiamat nanti masih ada orang-orang yang selamat ke surga sementara dia sendiri tidak. Dan beliau sangat peka dalam banyak hal berhubungan dengan masalah amal-amal atau perhatian terhadap amal. Tujuannya adalah bagaimana memotivasi diri seorang muslim agar terus sibuk dengan amal saleh. Karena kapan seseorang merasa puas dengan amal yang dia kerjakan, misal seorang teman kepada temannya, atau seorang bawahan kepada atasan, atau atasan kepada bawahan, mereka merasa puas dengan apa yang sudah diberikan, maka dipastikan tidak akan pernah ada peningkatan kualitas. Tetapi kalau kapan seseorang itu selalu merasa kurang dalam memberikan sahabatnya, atasannya, perusahaannya, ataupun bawahannya, dan itu kita tarik dalam masalah ibadah, puncaknya kepada Tuhannya, maka dia akan terus merasa apalagi nih yang saya harus lakukan. Seorang sahabat akan terus mengejar yang terbaik buat sahabatnya karena dia merasa kurang terus. Dan ini hal yang positif dalam agama kita. Sebagaimana akan kita bacakan statement yang disampaikan oleh penulis buku di sini. Ada bab pertama disinggung oleh Syekh Salim. Beliau mengatakan salafus salih rahimahumullah merasa takut jika amalan-amalan mereka batal tanpa terasa. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku si iman, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hatimu dengan petunjuk. Sesungguhnya pahala yang besar dan kebaikan yang luas yang Allah janjikan pada hamba-hambanya hanya dapat dicapai oleh orang yang melakukannya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala darinya semata. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, rahimahullah, setiap amalan pasti mempunyai permulaan, titik tolak atau titik tolak awal dilakukan, dan ada pasti tujuan akhirnya. Amalan tidak akan menjadi ketaatan sampai didasarkan atas keimanan. Maka itu keimanan adalah pembangkitnya, bukan tradisi atau dorongan hawa nafsu. Bukan pula untuk mencari pujian
kedudukan, dan lain sebagainya. Akan tetapi amal itu harus berangkat dari keimanan dan tujuan akhirnya adalah meraih pahala Allah Ta'ala serta mengharapkan keridhaannya, dan itulah yang disebut dengan istilah ihtisab atau mencari pahala. Oleh karena itu dua perkara ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kerap sekali disandingkan atau selalu saja Allah hubungkan. Seperti misalnya wahyu yang disampaikan Nabi SAW, tentu ini dari Allah tentang puasa Ramadan. Man shama Ramadhana imanan wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan, awal titik tolak dia melakukannya karena keimanan dan terus berjalan sampai tujuan akhirnya mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang masa lalu. Begitu juga dengan tentang hadis man qama lailatul qadri imanan wahtisaba. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan, tolak ukurnya bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Ada orang, tidak ada orang, tetap dia melakukannya dan juga terus mengejar keutamaan ibadah itu. Tentu lanjutan hadisnya kufira ma taqaddam min dzambi, akan dibersihkan semua dosanya masa lalu. Perkataan Ibnu Qayyim ini yang diangkat oleh Syekh Salim sangat penting untuk direnungi teman-teman sekalian. Semua perbuatan itu akan ternilai kualitasnya pada saat kita tahu kenapa kita melakukannya dan apa tujuan akhirnya. Rasionalnya, orang kerja misalnya di perusahaan ini, kalau ada pegawai dia punya titik tolak kenapa dia kerja di sini, tentu dengan mempelajari perusahaan ini apa saja kualitasnya, apa saja pekerjaannya, apa saja janji-janjinya, kemudian dia masuk dalam kondisi memang tahu inilah yang akan mencapaikan atau menjadikan dia mencapai target dia. Misal target dia adalah mendapatkan sebuah jabatan yang tinggi atau membeli rumah atau kendaraan, kita akan temukan pegawai ini sangat semangat dalam mengerjakan pekerjaan. Dia bukan hanya sekedar datang untuk mengetes tempat kerja ini cocok nggak sih. Maka itu rasionalnya kalau orang beribadah. Kalau orang mau ibadah, dia memulainya dengan tahu, misalnya mau sholat, tahu keutamaan sholat itu apa. Sehingga dia masuk masjid, dia mengerjakannya dengan tujuannya, nanti ada targetnya mengejar apa yang Allah janjikan di situ, maka kita akan temukan orang ini khusyuk. Beda dengan orang yang tidak ada tujuan seperti ini, sehingga akhirnya dia masuk ke masjid sholat, hanya asal jadi saja. Yang penting saya sholat gitu. Ditanya kamu surah sholat? Iya. Bahkan kadang-kadang kalau ditanya lalu surah apa yang kamu baca? Lupa. Atau imam tadi baca surah apa? Tidak tahu. Karena dia memang tidak ada target, tidak ada tujuan. Saya temukan ini banyak kasus terjadi di perusahaan-perusahaan juga misalnya secara rasional. Kalau orang kerja dengan tujuan ingin mencari prestasi di perusahaan itu, dia akan fokus. Tidak akan pindah-pindah ke sana sini. Beda dengan orang yang tidak punya titik tolak awal kenapa dia kerja dan tidak punya tujuan, akhirnya mereka cuma datang 2-3 bulan pulang, resign, pindah lagi ke perusahaan lain, tidak tetap. Dan ini berbahaya kalau menjadi sebuah prinsip hidup. Kalau ditarik dalam semua lini kehidupan, maka dalam rumah tangga juga begitu. Akan biasa sekali perceraian dalam hidupnya. Karena bagi dia gampang, ini saya cuma coba, cocok ya jalan, kalau nggak cocok ya sudah saya pisah. Dia tidak akan bisa atau tidak akan siap untuk menghadapi suka dukanya, kalau salah pasangan diluruskan, kalau benar didukung dan seterusnya. Kemudian beliau menitik beratkan poin juga yang lain. Terkadang ada sesuatu yang datang ke dalam hati seseorang lalu merusak keikhlasannya. Akibatnya tanpa disadari ia pun kehilangan pahala yang dijanjikan. Sebab pahala hanya diberikan atas amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Ada sebuah riwayat yang menarik yang diangkat oleh Syekh Salim. Beliau mengatakan, siapapun yang membaca sejarah para salafus salih, orang-orang saleh terdahulu, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, niscaya ia mendapati bahwa mereka selalu berada dalam khauf, rasa takut, jangan sampai Allah tidak terima
dan merasa kurang memberikan haknya Allah, dengan juga roja, berharap Allah berikan pahala maksimal. Allah atau Rabb semua manusia atau makhluk berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfikun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Jadi kalau dia sholat, dia puasa, dia menjalankan ibadah-ibadah, dia takut jangan sampai Allah belum menerimanya, atau dia takut jangan sampai pahalanya kurang, sehingga dia terus berusaha mengerjakan yang terbaik. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, tapi dari satu sisi diikuti mereka penuh keyakinan Rabbnya Maha Kuasa, Rabbnya memberikan yang terbaik kepada dia selama dia berusaha. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang rasa takut. Maksudnya mereka beribadah tapi diikuti dengan rasa khawatir, takut jangan sampai ini kurang pahalanya. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah bertanya tentang masalah ayat ini. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat-ayat ini. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Maksudnya mereka mengerjakan amal soleh tapi hatinya ketakutan. Apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang telah minum khamr dan juga mencuri, lalu mereka taubat? Jadi tadinya buat dosa, lalu sekarang mereka bertobat, lalu mereka beramal saleh. Apakah itu yang dimaksud di sini ya Rasulullah? Mereka memberikan, tapi dalam kondisi hati mereka takut. Kata Nabi SAW, La ya binta siddiq, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun, wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum, ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Bukan hai putrinya As-Siddiq, karena Abu Bakar punya julukan As-Siddiq, ya. Bukan itu yang dimaksud. Bukan orang yang pernah berbuat dosa lalu taubat, lalu sekarang beramal soleh, lalu mereka diikuti rasa ketakutan atas dosa-dosanya yang lalu. Bukan itu. Tetapi dimaksud di sini adalah yang Allah puji, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, sibuk terus dengan amal soleh, puasa, melaksanakan sholat, bersedekah, sedangkan mereka merasa takut jika amalan-amalan itu tidak diterima. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi pesannya Nabi SAW sini jelas, bagaimana seseorang mukmin itu kalau dia berbuat amal soleh, dia diikuti dengan rasa takut dan khawatir jangan sampai Allah tidak menerimanya, atau jangan sampai dia kurang dalam melakukannya. Sehingga semangat untuk terus mengerjakan ibadah itu ada. Karena dia masih belum merasa puas. Terus saja dia berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyifati kaum mukminin yang segera dalam kebaikan dengan sifat yang paling baik. Karena mereka merasa kurang takut tadi, maka mereka terus beramal. Walaupun mereka telah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tetapi mereka senantiasa merasa khawatir ibadah mereka tidak diterima. Tentu dari satu sisi kita harus takut, ya, berada dalam rasa takut jangan sampai Allah tidak terima amal kita, sehingga kita terus semangat beribadah. Dari satu sisi kita ikuti Allah benar dengan janjinya, bahwasanya orang yang beriman beramal soleh dijanjikan ini, sholat saya dapat ini, puasa dapat ini, itu Allah akan berikan. Tetapi diikuti dengan mengimbangi di antara keduanya. Kekhawatiran terhadap tidak diterimanya amal atau kurangnya pahala yang akan didapatkan akan mendorong kepada kehusyuan sholat, ya, lebih banyaknya mendorong diri untuk berpuasa, sedekah, baca Quran, karena selalu merasa kurang. Seperti itulah.
Kata beliau, bukan khawatir Allah tidak memberikan pahala kepada mereka. Sekali-kali tidak. Mereka tidak pernah ragu, Allah pasti akan berikan pahala. Karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebab Allah juga sudah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah pasti akan memberikan kepada mereka pahala amal-amal mereka dengan sempurna. Bahkan Allah menambahkan untuk masuk karunia kebaikan dan nikmatnya dalam surah Fatir ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidum min fadli. Allah pasti akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi orang kalau beriman beramal saleh, Allah akan kasih sesuai janjinya apa yang Allah berikan. Akan tetapi kata beliau, mereka khawatir amal ibadah mereka tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diperintahkan Allah. Orang-orang beriman tidak memastikan bahwa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan keinginan Allah. Sebaliknya, mereka mengira telah melakukan kekurangan dalam hal tersebut. Itulah sebabnya mereka merasa takut amal ibadah mereka tidak diterima. Dan ini pula yang membuat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dan beramal saleh. Jadi sekali lagi kita kembali ke poinnya, kalau teman-teman selalu merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, saya sudah begini dan begitu, maka dia tidak akan pernah tingkatkan kualitasnya. Tapi kalau kita selalu merasa kurang, ya, asas apa yang kita berikan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atau apa yang kita kerjakan karena Allah, maka kita akan terus menambah secara kuantitas dan juga kualitasnya. Kata beliau, hendaklah setiap hamba memperhatikan hal ini supaya ia bertambah semangat untuk memperbaiki amal ibadah dan membuatnya semakin sempurna, serta ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala dan berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim sangat takut jika pahala amal soleh mereka gugur tanpa mereka sadari, dan sikap ini pula yang menjadi bagian dari kesempurnaan keimanan mereka. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika, seorang yang thiqah serta faqih, seorang tabi'in yang masyhur dengan keimanannya, mengatakan, aku mendapati 30 orang sahabat Nabi SAW, semuanya mereka takut jika kemunafikan menimpa diri mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata bahwa imannya seperti keimanan malaikat Jibril dan Mikail. Padahal mereka sudah hidup bersama Nabi SAW. Ada di antara mereka ayat-ayat turun ya, tentang kasus pribadinya. Tapi tidak pernah di antara mereka mengatakan, oh kami sudah sahabat Nabi, kami adalah orang-orang yang paling benar imannya. Tidak berkata seperti itu. Bahkan dipastikan oleh tabi'in ini, saya bertemu dengan 30 orang sahabat. Maksudnya saya pernah berguru dengan mereka. Semuanya khawatir jangan sampai kemunafikan masuk dalam hatinya. Walaupun mereka sudah menjadi sahabat Nabi. Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 110-111, ini Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika rahimahullah, seorang ulama tabi'in, di antara para sahabat paling mulia yang sempat dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaika adalah Aisyah. Jadi salah satu yang khawatir kemunafikan masuk dalam hatinya sehingga dia terus berhati-hati menjaga imannya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Kekhawatirannya ini membuat dia akhirnya terpicu untuk selalu menjaga kualitas keimanannya. Kemudian Asma, saudara perempuannya Aisyah, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, Ummu Salamah, istri Nabi SAW yang lain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, Uqbah bin Harith, Al-Musawwir bin Makramah atau Makhramah. Semua ia pernah mendengar hadis dari mereka dan juga hidup sezaman dengan para sahabat lain. Bahkan yang lebih utama dari sahabat-sahabat yang tadi,
seperti misalnya Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang dijamin masuk surga. Ia menegaskan bahwa mereka semua takut jika kemunafikan muncul dalam amalan mereka. Sementara tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa selain mereka menyalahkan sikap tersebut, maka ini seakan-akan ijma' di antara para sahabat. Sampai sini saya akan berikan contoh dulu. Ada seorang tabi'in bernama Amir. Amir ini anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat Nabi yang mulia. Amir ini pernah duduk dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Jadi seakan-akan anak sama anak cerita tentang ayah mereka. Amir berkata, aku telah mendengarkan kisah yang disampaikan oleh ayahku Abu Musa tentang satu waktu pernah duduk bersama ayahmu Umar. Maka Umar pun berkata di hadapan ayahku Abu Musa, sesungguhnya saya diikuti dengan rasa khawatir tentang amal-amal yang kita lakukan. Ada amal kita yang sudah kita kerjakan di masa Nabi SAW dan ada amal yang kita kerjakan semasa beliau sudah meninggal. Kalau semasa beliau hidup dan itu Allah terima, aku rasa sudah cukup bagi aku. Aku malah khawatir amal-amal yang datang setelah beliau meninggal. Kalau seandainya Allah menjadikan amal-amal setelah meninggalnya Nabi SAW itu berimbang dengan dosa-dosa yang kita lakukan, maka sudah cukup bagi saya. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wahai Amir Mu'minin, alhamdulillah di masa Nabi SAW kita beramal dan di masa beliau sudah meninggal kita juga sholat, kita puasa, kita jihad. Banyak orang yang masuk Islam di tangan kita. Lalu terus Abu Musa al-Asy'ari menyebutkan kebaikan-kebaikan yang mereka sudah lakukan gitu. Ya, tersebarnya agama Islam, tersebarnya jihad di sana sini, Al-Quran banyak yang hafal, semua dari tangan para sahabat. Bukan niatnya riya. Abu Musa al-Asy'ari maksudnya ingin menjawab, mengatakan Allah Maha Pemurah akan terima amal-amal kita. Tapi Umar mengatakan, tetapi aku berharap kalau seandainya amal bersama Nabi SAW diterima, maka sudah cukup. Maksudnya pada masa hidup bersama beliau diterima sudah cukup bagi aku. Dan amal setelah beliau meninggal yang kita kerjakan, padahal Umar kerjakan setelah Nabi SAW meninggal, belum menjadi penasihatnya Abu Bakar. Maka hampir semua keputusan Abu Bakar juga keputusannya Umar selama 2 tahun. Juga 10 tahun masa kejayaan kerajaan beliau, semuanya dengan keadilan dan kemahamuran, sebagaimana kita akan dengarkan beberapa kisah berhubungan dengan beliau radhiyallahu anhum. Maka semuanya dengan kebaikan, bahkan jihad. Wilayah utara Jazirah Arab takluk di zaman Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah negeri Syam, tahun 16 Hijriah Persia, tahun 20 Hijriah wilayah Afrika Utara Mesir dan seterusnya. Terluaskan, yang paling luas wilayah kaum muslim pada saat itu. Tapi dia masih mengatakan, andai saja semuanya amal-amal yang setelah Nabi SAW meninggal yang kita kerjakan, beliau hidup setelah Nabi SAW meninggal kurang lebih 12 tahun atau sampai 13 tahun. Dan Nabi SAW meninggal di tahun 11 Hijriah, awal 11 Hijriah, beliau meninggal di tahun 23 Hijriah. Kita 12 tahunan gitu. Maka dia mengatakan andai saja itu diimbangkan saja dengan dosa-dosa kami, dosa-dosaku, maka sudah cukup bagi aku. Kata Amir, ya, pada saat itu dia bilang kepada Abdullah bin Umar, ketahuilah ayahmu lebih baik dan bertakwa kepada Allah daripada ayahku. Apa pesannya? Maksudnya orang mukmin tidak boleh puas dengan amal yang dia kerjakan. Kamu pergi haji enggak tahun ini? Enggak, saya sudah pergi haji 3 kali kok. Itu 3 kali sudah diterima belum? Kenapa harus dibanggakan? Kalau ada kesempatan haji sampai 10 kali, 100 kali, kenapa enggak dikerjakan? Kita tidak pernah tahu amal mana yang Allah sudah terima. Gitu kan? Kamu Jumatan enggak? Saya dulu pernah Jumatan. Dulu. Gitu kan? Kamu sholat malam enggak? Dulu saya pernah sholat malam. Tapi sekarang sudah sebulan saya enggak sholat malam. Subhanallah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih,
Janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Sekarang, selama kau masih hidup bagaimana? Orang mukmin tidak pernah merasa puas dengan amalnya. Sibuk terus bagaimana dia menambah kualitasnya dan kuantitasnya. Kalau hari ini kita cuma sholat duha 2 rakaat, maka besok kita akan berusaha meningkatkan kualitasnya karena merasa khawatir jangan sampai kurang nih. Jangan sampai nanti pas masuk surga, ada derajat yang kita bisa raih sebenarnya dengan sholat duha 4 rakaat. Tapi karena kita tidak mau kerjakan, hanya alasan malas, cukupkan dengan ini misalnya, maka kita tidak raih. Jadikan sebagai motivator supaya kita mau pindah ke 4 rakaat, pindah ke 8 rakaat, pindah ke 12 rakaat. Setelah maksimal pun 12 rakaat duhanya, bagaimana dia merasa selalu kayaknya saya selama ini cuma baca surah-surah di juz 30. Sekarang di sholat duha saya coba membaca 12 rakaat itu 1 juz misalnya. Jadi bukan cuma hanya sholat malam yang dikejar, tapi sholat-sholat yang lainnya. Terus saja dia menarik itu ke semua ibadahnya. Sehingga secara kualitas selalu naik. Selalu naik. Teman-teman kalau menjaga poin apa yang kita sampaikan di pembukaan kita ini, nanti kita akan sangat pekah. Bukan hanya pekah mengerjakan amal soleh, kita pekah jangan sampai terjerumus dalam kesalahan. Disebutkan dalam kisah, Umar bin Khattab pernah, atau sering, bukan cuma pernah, kalau sudah terkumpul harta di Baitul Mal, banyak harta terkumpul di Baitul Mal, maka beliau radhiyallahu anhu menyuruh langsung segera, tidak pakai ditunda, bersihkan Baitul Mal, bagikan kepada hak muslimin. Langsung. Enggak pakai numpuk-numpuk harta pemerintahan, langsung dibagikan. Semua haknya orang dikasih. Umar bin Khattab tidak mau tidur kecuali sudah memberikan semua haknya. Ada satu penjaga Baitul Mal ditugaskan namanya Mu'aykib rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur. Dan Umar radhiyallahu anhu tidak tunjuk orang menjaga Baitul Mal kecuali orang yang sangat amanah. Maka beliau pun akhirnya menugaskan orang ini, dan orang ini setelah membagi-bagi semua harta, beliau kemudian menyapu, Mu'aykib ini menyapu Baitul Mal, didapat ada 1 dirham tersisa dari Baitul Mal, uang yang belum dibagi. 1 dirham ini mungkin kalau kita 1.000 rupiah, tidak besar, kecil sekali. Ya. Ini kemungkinan sama, tapi 1 dirham itu intinya sangat murah sekali zaman itu. Kayak kita mungkin sekarang zamannya nilainya 1.000 rupiah. Jadi bukan ditarik 1 dirham berarti 1.000 rupiah, tidak. Kurang lebih seperti itu. Kan kita sekarang kalau 1.000 kita anggap kecil gitu ya. Contoh. Maka lewat salah satu anaknya Umar bin Khattab. Mu'aykib ini pikir orang yang paling berhak saya kasih anaknya Amirul Mukminin. Dilemparlah kepada anaknya Umar. Anaknya Umar ambil. Rupanya pulang ke rumah ngelapor. Kalau tadi saya lewat Baitul Mal oleh paman Mu'aykib dikasih. Langsung Umar panggil Mu'aykib datang. Kata Mu'aykib, saya pun datang dalam kondisi kaget. Kenapa saya dipanggil nih? Begitu dipanggil datang, ternyata dirham itu di tangannya Umar. Lalu kata Umar apa kepada dia? Ini kepekaan yang luar biasa muncul karena tadi. Bagaimana dia selalu menjaga kualitas dan kuantitas ibadahnya karena khawatir Allah tidak terima atau khawatir malah ada derajat di surga yang dia masih bisa raih selama hidup, dia tidak raih itu. Sayang gitu ya. Maka dia mengatakan, wahai Mu'aykib, ada masalah apa kau dengan saya? Ada sesuatu yang membuat kau memusuhiku? Terus Umar mengucapkan kata-kata seperti ini sampai Mu'aykib mengatakan, ada apa wahai Amir Mukminin? Dia bilang, ada apa kau memberikan 1 dirham ini kepada anakku? Apakah kau mau seluruh umat Muhammad nanti bertikai denganku hari kiamat dengan 1 dirham ini? Artinya luar biasa pekahnya. 1 dirham 1.000 rupiah uang umat. Dia ketakutan Umar jangan sampai itu haknya umat lalu kau berikan kepada anakku. Kenapa kau berikan kepada anakku? Mereka dia tidak berhak, yang berhak adalah kaum muslimin. Maka Mu'aykib langsung memahami, ternyata Umar bin Khattab kena takutnya kepada Allah SWT, khawatirin. Pernah satu waktu Umar bin Khattab membagi-bagi minyak. Jadi ada masuk
sumbangan orang minyak. Minyak ini biasa dipakai di zaman itu untuk masak, kayak kita sekarang goreng misalnya. Biasa juga dipakai untuk cocolin roti ya. Atau juga biasa dipakai sebagiannya, karena ini dari minyak zaitun semua, dipakai untuk merapikan rambut. Mereka pakai seperti itu di zaman itu. Umar bin Khattab bawa banyak berkendi-kendi, banyak sekali dibagikan untuk masyarakat Madinah. Dan beliau radhiyallahu anhu turun tangan sendiri. Takut jangan sampai takarannya kurang, dia dihisab sama Allah hari kiamat. Padahal dia punya pegawai, dibagi-bagilah. Sampai habis semua minyak itu. Tapi namanya minyak mirip dengan madu. Ya, artinya sifatnya kalau di dalam sebuah wadah tidak bisa bersih 100% kecuali dicuci sama air, itu pun kadang-kadang masih ada sisa. Rupanya di kendi-kendi yang sisa minyak ini, gitu. Waktu Umar selesai bagiin, ditaruh di sebelahnya Umar. Ada anaknya Umar masih kecil. Masih kecil, tidak disebutkan umurnya. Rupanya anak ini tanpa Umar tahu, dia melihat kendi sudah kosong, dia masukin tangannya, kena kecil tangannya bisa masuk, diambil, digosok di rambutnya. Karena kendi banyak, maka rambutnya jadi basah semua. Karena walaupun sedikit dari satu kendi, kendi lain kan juga ada. Digosok sampai rambutnya anaknya Umar jadi mengkilat. Selesai bagi-bagi, Umar balik. Umar lihat, kenapa tiba-tiba kok jadi gagah begini, kata Umar. Dia bilang, wahai ayahku, tadi sisa-sisa minyak ini saya gosok di rambut saya. Kata Umar, la haula wa la quwata illa billah. Dari mana kau merasa punya hak di minyak itu, hai anakku? Disuruh ambil alat potong rambut, digundur rambut anaknya. Dibuang semua. Dibuang semuanya rambutnya. Agar tidak ada hisab hari kiamat. Ini dianggap syubhat, berbahaya. Kepekaan ini teman-teman muncul karena tadi itu. Bermula dari tolok ukur itu. Kita merasa amal yang kita kerjakan kurang. Tapi antara kita sama Allah SWT, dari satu sisi itu kerasa takutnya. Sisi yang lain kita penuh keyakinan dengan harapan agar Allah memberikan pahala sempurna. Jadi berada di antara keduanya. Dan itulah yang dikatakan tadi, ini seperti ijma' di kalangan sahabat. Bahkan mereka khawatir jangan sampai masuk dalam sifat kemunafikan. Umar bin Khattab sering datangi Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan sahibus sir. Nabi SAW, orang yang atau diberikan rahasia Nabi. Jadi hanya Hudzaifah yang tahu siapa orang munafik di Madinah. Selalu saja Nabi kalau ada orang munafik, Nabi sampaikan ke dia. Dia saja yang tahu, yang lain tidak tahu. Dan Nabi bilang jangan sampaikan orang-orang. Itu Umar sering ketemu, kalau ketemu setiap ketemu, hai Hudzaifah, apakah Nabi sebut nama saya termasuk orang munafik? Umar kira dirinya munafik. Takut. Bayangkan. Ini teman-teman kalau kita tarik zaman sekarang, Allahu a'lam bagaimana keadaan kita. Kadang-kadang subhanallah orang baru mungkin berapa bulan sadar, baru masuk majelis ilmu, sudah luar biasa dia rasa dirinya sudah ahli ibadah, sudah bagaimana ibadahnya. Bahkan sudah mulai menganggap remeh orang lain, sudah mulai dasar lebih pintar dari orang lain. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana bisa ini teman-teman sekalian? Akhirnya berbangga-bangga dengan amal solehnya. Saya pernah begini. Bukan riya sih, tapi apa? Hah? Apa tapi ini? Maksudnya apa gitu? Ya. Itu contohnya. Kemudian teman-teman sekalian, beliau juga mengatakan, yang demikian itu disebabkan seorang mukmin terkadang terkendala oleh sesuatu yang mengotori keikhlasan amalnya. Namun harus difahami, rasa takut mereka itu tidak berarti bahwa mereka telah terjerumus ke dalam perbuatan kemunafikan tersebut. Tapi ini harus difahami sebagai bentuk kesungguhan mereka dalam hal wara' dan ketakwaan. Jadi bukan berarti para sahabat menganggap dirinya masuk jadi orang golongan munafik, tidak. Tapi dia khawatir. Kekhawatiran ini yang tadi saya bilang akan membuat kita selalu menjaga kualitas keimanan. Tidak merasa puas dengan ibadah yang sudah kita kerjakan akan membuat terus kita termotivasi melakukan dan mengulang-ulangi ibadah tersebut dan meningkatkan kualitasnya. Kata beliau, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di atas.
Generasi Rabbani, para sahabat ini mencela diri mereka sendiri di hadapan Allah karena merasa kurang dalam beramal dan memberikan hak Allah. Sehingga mereka pun semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berlipat-lipat kali dibandingkan orang selain mereka yang juga beramal. Mereka, para siddiqin, orang-orang yang mendapatkan julukan orang yang terpercaya, selalu melihat hak Allah atas diri mereka. Maka Allah pun memberikan kenikmatan berupa perasaan kurang memenuhi hak-hak Allah dengan sempurna. Jadi ternyata merasa kurang menurut beliau dalam beribadah itu adalah nikmat yang Allah berikan. Sehingga terus saja kita terpicu untuk mengulangi ibadah yang sama dan meningkatkan kualitasnya. Mereka sadar bahwa keselamatan hanya dapat dicapai dengan ampunan dan rahmat Allah. Karena hak Allah itu untuk ditaati dan bukan didurhakai, untuk diingat dan tidak dilupakan, dan untuk disyukuri dan tidak dikufuri. Oleh sebab itu, jika seseorang selalu melihat kepada hak penciptanya atas dirinya, niscaya ia akan menyadari dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak dapat menunaikan hak-hak tersebut sebagaimana mestinya, dan tidak ada yang dapat menyelamatkannya kecuali ampunannya. Jika ia hanya bersandar pada amalnya saja, niscaya ia akan celaka. Banyak orang begitu. Pergi umrah, sudah umrah malas, tidak usah umrah, kan baru umrah bulan lalu. Padahal dia punya kesempatan. Ingat, setiap hari buku amal kita ada lembarannya, dan setiap hari butuh dicatat. Baik yang wajib ataupun sunnah. Jadi seperti ada tabel-tabelnya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, setiap hari itu selama kita hidup. Salat qobliyah, ba'diyah, salat duha, tahiyat masjid, jenguk orang sakit, apalah, baca Quran, zikir pagi petang, setiap hari buku amalnya. Kemarin kita kerjakan, kemarin sudah tercatat. Hari ini harus hari ini lebih baik daripada kemarin, atau minimal sama, dan tidak akan mungkin terjadi kecuali kita menganggap amal kita itu masih kurang. Dan ini yang dimaksudkan dalam poin-poin yang sudah kita sampaikan tadi. Kata beliau juga dari sudut inilah orang-orang yang mengikhlaskan amalnya karena Allah memandang hidupnya, dan inilah yang mewariskan rasa putus asa terhadap diri sendiri dan sikap bergantung sepenuhnya kepada ampunan Allah dan rahmatnya. Maksudnya dia tidak akan pernah merasa cukup puas dengan amal yang dia kerjakan, dan terus bergantung agar mengejar rahmat Allah dan juga pengampunannya. Jadi termasuk dalam masalah ini teman-teman sekalian, kayak misalnya pernah berbuat dosa, lalu kita merasa astagfirullah wa atubu ilaih, saya sudah tobat. Enggak, akhi dan ukhti. Para salafus salih bertobat dan beristighfar dari dosa mereka. Kalau mereka buat dosa satu, mereka bertobat istighfar selama hidup mereka. Karena dosa itu, karena dosa satu itu, mereka bertobat istighfar setiap hari sampai mereka meninggal. Dan terus mereka mengenang dosa itu supaya mereka tidak terjerumus dengan dosa yang sama. Kalau seseorang di antara kita kadang-kadang tidak, sudah tobat istighfar, sudahlah, masa lalu saya selesai. Sampai antara itu mungkin antara dia sama makhluk, tapi antara dia dengan Allah SWT nggak bisa begitu. Dia harus selalu diikuti rasa takut, jangan sampai Allah masih menghukumnya dari dosa-dosa itu. Kata beliau, akan tetapi sungguh sangat disayangkan jika seseorang yang bijaksana memperhatikan keadaan manusia di zaman ini, niscaya ia akan mendapati kenyataan yang berlawanan dengan itu. Mereka hanya menuntut hak mereka kepada Allah, namun tidak mau memenuhi hak Allah terhadap diri mereka. Selalu saja minta kesehatan, keturunan, minta harta, minta ini, minta itu sama Allah. Tapi mereka sendiri tidak khusyuk dalam sholat, mereka sendiri kurang dalam bersedekah dan seterusnya. Inilah yang membuat mereka terputus dari Allah, dan hati mereka tertutup untuk mengenal, mencintai, merindukan pertemuan dengannya dan mensyukuri nikmatnya. Inilah puncak kebodohan manusia terhadap Allah dan terhadap dirinya sendiri. Ketahuilah, semoga Dia Allah merahmatimu, bahwa modal utama bagi perdagangan yang tidak akan merugi, maksudnya masuk dalam surga, ya, transaksi dengan Allah adalah senantiasa melihat kepada hak-hak Allah, kemudian mengevaluasi apakah hak tersebut telah ditunaikan sebagaimana mestinya. Karena sikap inilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada kedudukan
para siddiqin yang rabbani. Siddiqin adalah kedudukan yang langsung setelah para nabi ya. Karena surga Firdaus dihuni oleh para minan nabiyina was siddiqin, dari nabi-nabi dan juga orang-orang siddiq. Siddiq artinya orang yang jujur dan memastikan selalu patuh dan taat kepada Allah. Yaitu mereka yang menundukkan hatinya di hadapan Allah dengan perasaan hina, namun di balik kehinaan itu ada kemuliaan. Mereka senantiasa merasa papa, namun di balik papaan itu terdapat kecukupan. Ada pernah terjadi teman-teman sekalian, ini tambahan dari saya tentunya berbeda dengan apa yang kita sampaikan atau bagian daripada yang kita sampaikan, tapi contoh yang lain. Saya masih berkisar ke manusia mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah terjadi teman-teman sekalian, ini kisah dinukil oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As ini adalah gubernur Umar di Mesir. Dia mengatakan, ketahuilah, dia memegang demi Allah, dia bersumpah, tidak ada orang yang bertakwa atau tidak ada orang yang mencapai tingkat ketakwaan yang aku lihat mengalahkan takwanya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Lalu dia menceritakan, dan Umar ya memiliki banyak contoh yang menggambarkan tentang masalah itu. Dia mengatakan, satu waktu pernah ada masuk ke dalam istana saya di Mesir dua orang. Yang satu Abu Saru'ah. Ini mungkin orang jarang dengar namanya. Abu Saru'ah radhiyallahu anhu sahabat Nabi, termasuk ahli Badar. Hadir di Badar. Abu Saru'ah radhiyallahu anhu masuk bersama Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdurrahman. Dua-duanya masuk ke dalam istanaku, kata Amr bin As, dalam kondisi menundukkan kepala mereka. Seakan-akan mereka memiliki masalah yang sangat besar. Maka masuklah mereka berdua, lalu duduk di hadapanku, melantai sambil mengatakan, wahai Amr, dirikan, tegakkanlah atas kami hukuman had. Karena semalam kami telah mabuk. Jadi termasuk yang menyandar dirinya mabuk adalah Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab. Tegakkan pada kami itu. Kata Amr bin As, keluarlah dari istanaku, keluar dari ruangan sini. Dia tidak mau hakim. Karena menurut pemahaman Amr, nggak usah pergi mengaku di sini. Karena tidak kepergok. Kalau kepergok, ya dihukum. Nggak kepergok, bagian dari syariat jangan melapor. Nggak usah kita bilang saya pernah berzina, hukumlah saya. Walaupun itu kalau ada yang lakukan tidak dilarang dalam agama. Tapi anjurannya jangan lakukan. Tapi Abdurrahman langsung bilang, wahai Amr, kalau kau tidak mau cambuk kami, saya akan laporkan kepada ayahku. Begitu menangkap akan lapor kepada Umar, Amr bin As langsung berpikir, kalau dia tidak melakukannya maka akan dilaporkan kepada Umar. Umar mungkin akan mencopotnya dari jabatannya karena tidak mendirikan hukuman, sementara yang adalah anaknya Amir Mukminin. Maka kata Amr, baiklah kalau begitu. Disuruh keluar di teras istananya atau rumahnya Amr, dicambuk sama Amr. Setelah dicambuk, hukuman 40 derah bagi pemabuk, dua-duanya dicambuk. Lalu Abdurrahman merasa belum puas, dia pun bersama dengan temannya, ini sahabat Nabi yang ditemani sama dia, Abu Saru'ah, pergi ke pinggir bangunan itu lalu mencukur kepala rambut mereka. Salah satu yang dijalankan oleh para sahabat di zaman dulu itu kalau mereka telah kena had. Had itu kayak tadi, kalau pezina dicambuk, pemabuk dicambuk misalnya, untuk membersihkan diri mereka, mereka gundur rambutnya juga. Digugurin, dibuang. Setelah itu Amr berpikir, sudah berjalan, hukum selesai. Artinya kalaupun Umar tanya dia bisa jawab gitu. Kata Amr, gak lama kemudian datang surat Umar sampai kepada saya. Lalu tulisannya itu,
dari Abdullah hamba Allah Umar bin Khattab kepada As ibn Abil As, namanya dia Amr tapi diganti dengan As. As itu pemaksiat, dia panggil Amr bin As dengan As, ya. As ini maksudnya kemaksiatan, namanya dia Amr, diganti oleh Umar. Kata Umar, seberapa jauh keberanianmu untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah aku tentukan? Bagaimana bisa kau menghukum Abdurrahman yang telah terbukti mabuk dan buat pengakuan? Karena kan dalam Islam kalau orang datang mengaku tidak butuh saksi. Misalnya dia bilang saya sudah mabuk, hukumlah saya. Enggak butuh saksi lain karena dia sudah saksikan dirinya. Saya telah berzina, rajamlah saya. Maka enggak butuh saksi. Tegak padanya argumentasi. Kata Umar, telah datang kepadamu Abdurrahman, anaknya Amir Mukminin yang melakukan perbuatan. Lalu kenapa kau menghukumnya di teras rumahmu? Kenapa kau tidak hukum di tempat lain? Umum, supaya orang semua lihat. Apakah karena dia anaknya Amir Mukminin? Dan kenapa dia cukur rambutnya hanya di teras rumahmu? Kenapa enggak di depan orang? Biar orang semua tahu kalau dia melanggar. Maka kata Umar bin Khattab, kirim kepadaku sekarang Abdurrahman itu. Dan aku akan kirim dari Madinah Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar, menjemput Abdurrahman. Umar bin As suruh siapkan. Dan disuruh, kata Umar, siapkan untuk dia keledai yang keledai ini enggak layak untuk dipakai. Keledai yang biasa dipakai untuk narik gerobak. Memang enggak bisa, bukan untuk dilatih ngangkat manusia. Jadi ada perbedaan. Di zaman dulu ada perbedaan seperti itulah. Kayak mungkin kita sekarang mobil-mobil untuk angkat pick up, untuk angkat sampah-sampah dengan mobil yang dipakai untuk pribadi itu berbeda. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini enggak layak gitu, disuruh naik itu. Dan ini meletihkan karena tidak pakai pelana. Kalau dulu hewan ditunggangi ditaruh pelana, kayak ada tempat duduknya di atas punggungnya supaya tidak sakit badan. Umar larang pakai itu, suruh pakai keledai yang biasa dipakai untuk tarik barang dan tidak boleh ada pelananya. Sampai ke Madinah, waktu itu perjalanan jauh sekali, ya. Dari Mesir ke Madinah naik ini bisa sebulan lebih dalam kondisi seperti itu. Begitu tiba di Madinah, Umar bin Khattab lalu mengandang anaknya yang sudah capek betul, 1 bulan lebih jalan dalam kondisi begini dan kondisi sakit gitu. Lalu kata Umar di depan orang-orang, wahai Abdurrahman, karena kau anaknya Amir Mukminin, kemudian kau dicambuk di terasnya Amr dan kau cukur rambutmu di terasnya, apa bedanya antara kau dengan kaum muslimin? Ini bayangkan teman-teman ya, kita kalau pertemukan dengan di zaman kita sekarang, ada enggak pejabat yang mau begini? Mempermalukan anaknya melanggar di depan umum untuk membuktikan hukum Allah itu harus diterapkan. Mereka malah sengaja membayar, menyogok untuk menutupi anaknya dari kesalahan. Dia malah memberikan pendidikan. Gak ada beda antara anak saya dengan orang biasa. Semua sama. Lalu kemudian Umar marah. Di sebelahnya ada sahabat Nabi. Ada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia juga, dia masuk surga. Mengatakan, wahai Amir Mukminin, dia udah tobat, udah dihukum, udah dihad, dicambuk. Sudahlah. Ternyata Umar tidak mau dengar Abdurrahman. Dia berdiri lalu dia cambuk anaknya. Kata Abdurrahman, wahai ayahku, aku sakit. Bisa aku meninggal kalau aku dicambuk begini. Umar tetap pukul, cambuk. Setelah cambuk, kemudian dibebaskan sama Umar. Gitu kan. Sebulan kemudian Abdurrahman meninggal dunia. Ada, kalau antum sempat baca kisah ini, ada sebagian orang mengatakan Abdurrahman meninggal karena cambukan Umar. Ini keliru. Ibnu Qayyim rahimahullah meluruskan itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Abdurrahman bukan meninggal karena cambukan ayahnya, tetapi terbukti karena dia masih hidup sebulan setelah kejadian tersebut dan tidak sakit, sehat. Cuma hukuman sudah selesai, gitu kan? Berarti syubhat yang mengatakan Umar membunuh anaknya dengan cambukan tidak benar. Terjawab itu. Kemudian juga cambukan Umar kepada Abdurrahman bukan cambukan had yang terulang. Karena had nggak boleh diulangi, kan sudah dihukum di Mesir, nggak boleh diulangi cambukan itu. Nggak boleh orang bilang ini tadinya dicambuk, misalnya di Pangkep karena mabuk 40 derajat, di Makassar dicambuk lagi, nggak bisa.
Karena sudah dicambuk, selesai. Jadi cambukan kata Ibnu Qayyim Umar adalah didikan ayah kepada anaknya, bukan lagi had. Jadi itu hak ayah. Boleh ayah memukul anaknya kalau dianggap itu adalah pelanggaran, gitu kan? Begitu juga dengan Ibnu tadi ya Saru'ah radhiyallahu anhu, dan Ibnu Qayyim mengatakan perlu digarisbawahi Ibnu Saru'ah atau Abu Saru'ah ini radhiyallahu anhu seorang ahli Badar yang memang Allah SWT juga mengatakan melalui lisan Nabi Muhammad SAW kepada ahli Badar, berbuatlah semau kalian, kalian sudah diampuni dosanya. Dia rupanya sama Abdurrahman, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, terbukti dari fakta-fakta sejarah mereka sebenarnya bukan sedang mabuk. Jadi rupanya mereka minum nabidh. Jadi kismis atau anggur biasa dicemplungin di air, dibiarkan beberapa hari, nanti airnya jadi manis. Ini kadang-kadang berubah menjadi minuman yang memabukkan, tapi tidak seterusnya. Karena minuman nabidh ini pernah diminum oleh Nabi SAW, pernah diminum. Jadi kalau kita taruh kismis di air, beberapa jam kemudian nanti dia akan berubah menjadi air manis, gitu kan. Tapi kalau dibiarkan mungkin sampai beberapa hari dia bisa berbusa, jadi bisa memabukkan gitu. Rupanya mereka minum, mereka nggak tahu kalau itu bisa memabukkan. Kehati-hatiannya Abdurrahman, anak Umar bin Khattab, dan juga ya, Abu Sarwa ini khawatir jangan sampai ternyata sudah sampai pada memabukkan, padahal mereka tidak mabuk. Cuma karena ketakutannya kepada Allah, jangan sampai hari kiamat nanti saya dihukum, ketakutan tadi yang kita bahas dari awal ini, itu muncul. Jangan sampai betul-betul kena status yang masuk tadi dari nabidh ini, sudah sampai pada tingkat memabukkan, padahal sekali lagi dia belum memabukkan, gitu kan. Itu nanti saya dihukum hari kiamat, lebih baik saya dihukum di dunia. Gara-gara kepekaannya ini, akhirnya dia pun minta untuk dihukum. Seperti itulah. Bagaimana teman-teman para salafus saleh luar biasa mereka dalam menjaga amal-amal mereka gitu. Kata beliau, ada bab yang kedua, madhab salafus saleh tentang pembatal-pembatal amal. Nanti setelah ini baru kita masuk beberapa poin berhubungan dengan hal-hal yang membatalkan amal ya. Kata beliau, sebagian penganut faham qadariyah, ada satu sekte dalam Islam yang melanggar sunnah Nabi SAW, berpendapat bahwa keburukan dapat membatalkan kebaikan. Artinya keimanan tidak bermanfaat jika disertai kemaksiatan. Mereka mengkafirkan orang yang berbuat maksiat dan membatalkan seluruh amalnya. Jadi mereka tidak bedakan mana amal soleh, mana amal buruk yang bisa menghancurkan semua dosa, semua amal soleh, seperti misalnya orang kafir, murtad, musyrik, itu kan memang dia keluar dari Islam, amalnya batal semua. Pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Tapi qadariyah tidak. Jadi biar orang bohong sekali, semua amalnya habis. Tuh dia zina, semua amalnya habis. Dan ini Syekh Salim ingin meluruskan masalah itu. Beliau mengatakan sebagian penganut faham qadariyah, yaitu sebuah kelompok yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW serta jalan para sahabatnya, berpendapat bahwa keburukan dapat membatalkan kebaikan. Jadi semua dosa pasti akan menghancurkan amal soleh. Artinya keimanan tidak bermanfaat jika disertai kemaksiatan. Mereka mengkafirkan orang yang berbuat maksiat dan membatalkan seluruh amalnya, serta memvonisnya kekal di neraka jahanam. Begitu juga sebagian kelompok Murji'ah. Kelompok ini berpendapat bertolak belakang dengan kelompok yang pertama. Mereka mengatakan kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap keimanan. Artinya biar orang buat dosa banyak apapun, imannya tidak akan naik turun. Ya. Mau zina, mau apa saja gitu. Kata beliau, adapun mazhab salafus saleh, mereka mengambil jalan tengah, artinya tidak berlebihan dan tidak lalai. Mereka berpendapat bahwa hakikat batal yaitu batalnya suatu perkara karena suatu hal yang gugurnya secara keseluruhan. Misal adalah kekufuran, syirik, murtad dan nifak. 4 hal ini kalau ada yang kerjakan wa na'udzubillah, dia kufur, masuk Islam, dia murtad, ya, syirik dan juga munafik, pura-pura Islam, ini semua amalnya batal. Karena percuma, dia tidak diterima oleh Allah SWT. Sedangkan batalnya sebagian amal ibadah
karena berbagai perbuatan maksiat, berkurangnya pahala disebabkan hal lainnya, atau tidak dapat dimanfaatkannya ia pada saat dibutuhkan, adalah pembatalan yang bersifat parsial, tidak sampai menghilangkan keimanan itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, mereka berpendapat bahwa iman terdiri dari perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maksudnya adalah, ya, Syekh Salim ingin menitikberatkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dengan ketaatan. Makin kita rajin berbuat ibadah, makin bertambah iman itu. Dan itu kita bisa rasakan. Misal seseorang pergi umrah, dia duduk 9 hari di sana, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram Mekah, dia rasa beda imannya karena dia mengerjakan amal soleh yang pahalanya lebih besar. Sholat di Masjid Haram Mekah 100.000, Masjid Nabawi 1.000, tentu beda dengan sholat di Indonesia tentu kan. Dia akan merasakan itu. Lingkungan juga mungkin semua perempuan berhijab, mungkin dia tidak dengar musik di sana, mungkin banyak hal yang tidak lakukan, maka bertambah keimanannya. Jadi dengan ketaatan bertambah keimanan, dan dengan kemaksiatan, kalau kita buat dosa maka dibagi dua. Kalau kemaksiatan itu kekufuran, murtad dari Islam, kesyirikan, nifak, hancur semua amalnya. Ya. Tapi kalau dia hanya mengerjakan zina, riba, segala macam, mengurangi kadar imannya tapi tidak menghilangkan iman itu. Terbukti dia kalau diajak taubat, dia mau taubat, gitu kan? Terbukti dia kalau mau diajak taubat, dia akan bertobat tentunya. Seperti itulah.